Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Tujuannya kita mempelajari interaksi sosial ini supaya kita bisa menjelaskan pengertian dari interaksi sosial itu sendiri. Yang kedua, bisa menjelaskan sasaran interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah bisa menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Next. Yang pertama kita bahas adalah pengertian interaksi sosial. Apa pengertiannya? Adalah hubungan timbal balik antara siapa dengan siapa, yaitu antara individu dengan individu. Artinya antara satu orang dengan satu orang. Seperti gambar berikut ini, ada seorang ibu dengan anaknya. Kemudian yang hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, artinya satu orang dengan banyak orang. Coba kita lihat gambar ini. Ada seorang guru dengan beberapa siswanya. Dan yang ketiga adalah hubungan timbal balik antara siapa dengan siapa, antara kelompok dengan kelompok. Nah, seperti gambar ini adalah dua tim sepak bola. Kita lanjut ke syarat-syarat terjadinya interaksi. Ada dua. Yang pertama adalah kontak. Yang kedua adalah komunikasi. Yang dimaksud dengan kontak itu, misalnya kamu pasti pernah melakukan kontak. Kamu berbicara dengan teman kamu, atau kamu memukul teman kamu, atau kamu mengedipkan mata kamu ke teman kamu, atau menyapa teman kamu, itu merupakan kontak. Bisa kamu melakukan chatting dengan teman kamu, itu disebut dengan kontak. Kontak itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau langsung itu bertatapan langsung dengan teman kamu, atau kamu memukul bahu teman kamu, atau kamu mengedipkan mata kamu ke teman kamu, itu merupakan yang langsung. Kalau yang tidak langsung bisa melalui chatting chatnya di WA atau di Messenger atau yang lainnya. Itu yang kontak. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, informasi yang disampaikan misalnya dari satu orang dengan satu orang, atau satu orang dengan banyak orang tadi, atau kelompok dengan kelompok. Nah, itu ada pesan yang disampaikan. Atau kalau gurunya di depan seorang guru di depan kelas, dia menyampaikan apa? Informasi tentang pembelajaran. Nah, itu merupakan komunikasi. Harus ada 5 unsur pokok di dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu apa yang kamu ketahui? Yaitu orang yang menyampaikan pesan. Orang yang menyampaikan pesan. Kalau tidak ada orangnya, maka itu bukan disebut dengan komunikasi. Yang kedua, komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan tadi atau informasi. Yang ketiga, pesan itu sendiri atau informasi itu sendiri. Yang keempat adalah media. Media itu adalah alat untuk menyampaikan pesan. Apa alatnya itu? Bisa yang ini, suara ibu langsung menyampaikan informasi. Nah, itu alatnya. Kemudian ada melihat informasi dari YouTube, dari Google, dari televisi dan segala macamnya, itu disebut dengan media. Yang berikut efeknya. Efek itu artinya perubahan yang diharapkan setelah informasi itu disampaikan. Ya.
Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Ada dua faktor. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi artinya adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau seseorang mengidolakan presiden misalnya, maka dia menirukan cara berbicaranya sang idolanya, itu disebut dengan imitasi. Yang kedua, sugesti. Sugesti di sini artinya adalah pengaruh yang bisa menggerakkan hati seseorang. Apa yang bisa menggerakkan hati seseorang? Bisa melalui nasihat atau pembicaraan dia langsung. Kita tersugesti. Contoh, seorang guru mensugesti siswanya di kelas supaya siswanya rajin belajar. Itu disebut dengan sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi di sini artinya adalah ingin menjadi sama dengan sang idolanya. Ya, itu namanya identifikasi. Contohnya, dia mengidolakan pemain sepak bola, dia ingin menjadi si idolanya tersebut. Itu yang disebut dengan identifikasi. Yang keempat adalah simpati. Simpati di sini artinya adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bisa itu sedih, bisa gembira. Nah, itu namanya simpati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau yang empati ini simpati yang sangat mendalam, artinya berpengaruh langsung ke fisik dia atau jiwa dia. Itu namanya empati. Misal dia trauma dengan kejadian kecelakaan yang pernah dia lihat langsung, atau kalau mengingat tersebut dia bisa pingsan atau trauma. Nah, itu disebut dengan empati. Yang berikutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah proses asosiatif, yang kedua disosiatif. Yang pertama kita lihat adalah proses asosiatif. Proses asosiatif ini terjadi apabila seorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Ya, artinya mempersatukan. Itu disebut dengan proses asosiatif. Nah, proses asosiatif itu apa saja? Yang pertama kerjasama, kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang terakhir adalah akulturasi. Kita lihat satu persatu. Kerjasama. Ya, kerjasama di sini artinya adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang disebut dengan kerjasama. Nah, kerjasama itu apa-apa saja. Ada bargaining. Bargaining itu merupakan perjanjian atau sering disebut juga dengan penawaran. Artinya pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Itu ya, bargaining. Yang kedua adalah kooptasi, mau menerima unsur-unsur baru. Itu yang disebut dengan kooptasi. Yang ketiga, koalisi. Koalisi di sini artinya adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya ini bisa di partai.
bergabungnya beberapa partai untuk mendukung, contohnya mendukung presiden atau pilkada siapa yang dia dukung, itu namanya koalisi. Kemudian joint venture. Joint venture di sini adalah kerjasama antara dua perusahaan. Yang terakhir adalah kerukunan. Kerukunan di sini artinya bersatu, bersepakat tidak bertengkar atau happy, itu disebut dengan kerukunan. Apa contohnya? Yaitu gotong royong. Next, yang berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi di sini artinya cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Yang pertama adalah coercion. Di sini pemaksaannya kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu coercion, yaitu pemaksaan, artinya memisahkan secara paksa yang sedang bermasalah atau bersangkutan. Contoh, di dalam kelas siswa melakukan perkelahian, maka dipisahkan secara paksa, itu disebut dengan coercion. Yang kedua adalah kompromi. Kompromi artinya menurunkan egonya masing-masing agar tercapai penyelesaian. Jadi tidak ingin menang sendiri, tidak begitu ya. Yang ketiga adalah arbitrasi, yaitu menyelesaikan masalah dengan adanya pihak ketiga. Contoh, dua siswa yang bermasalah tadi, pihak ketiganya siapa? Yaitu guru. Nah, guru itu yang menyelesaikan masalahnya. Dan yang berikutnya mediasi. Mediasi ini juga adanya pihak ketiga, tetapi dia hanya berfungsi menasehati saja. Yang berikutnya konsiliasi. Konsiliasi di sini mempertemukan pihak yang bermasalah tadi untuk membicarakan kesepakatan, untuk mencapai kesepakatan. Ditanya masing-masingnya ya. Yang berikutnya toleransi. Kalau sudah ada toleransi, tidak akan terjadi pertikaian. Contohnya yaitu saling menghargai. Contoh, di dalam agama, kalau ada toleransi maka tidak akan terjadi kekacauan. Stalemate artinya tidak bisa bergerak lagi atau tidak bisa masalah tersebut diselesaikan. Berarti tidak ada titik temunya, maka mundur atau diam saja. Nah, itu namanya stalemate. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah dengan cara adjudikasi, artinya pengadilanlah yang bertindak. Asimilasi artinya adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apa contohnya? Yaitu mengikuti budaya turis asing yang mengenakan pakaian bikini di pantai. Maka apa yang hilang? Yaitu budaya Indonesia asli. Nah, itu bukanlah budaya Indonesia. Yang berikutnya akulturasi. Akulturasi itu artinya adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda
dan membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Kalau tadi menghilangkan, sekarang tidak hilang. Contoh Candi Borobudur itu pembauran kebudayaan India dengan Indonesia. Next, berikutnya proses disosiatif. Proses disosiatif ini artinya adalah interaksi yang mengarah pada konflik yang mengganggu hubungan atau merenggangkan solidaritas kelompok. Yang pertama adanya kompetisi. Kompetisi atau disebut juga dengan persaingan. Persaingan ini ada dua, bisa yang positif dan ada yang negatif. Persaingan di dalam belajar, contohnya untuk mendapatkan juara atau nilai yang bagus. Yang kedua namanya adalah kontravensi. Kontravensi persaingan yang tersembunyi. Ya, persaingan yang tersembunyi contohnya adanya kebencian, ada rasa iri, itu namanya kontravensi. Yang ketiga adalah pertentangan. Pertentangan di sini sudah terjadi kekacauan, ada ancaman atau adanya kekerasan. Contohnya adanya demo yang sudah main lempar-lemparan atau bakar-bakaran, itu namanya pertentangan. Baiklah, mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi itu ada dua, yaitu yang pertama kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial juga ada dua, asosiatif dan disosiatif. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, baiklah kita refleksi dahulu. Bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Yang perasaan yang mana, yang kira-kira gambar yang mana yang sesuai dengan perasaan kalian. Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini. Yang keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai. Yang kelima, apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum kalian kuasai. Yang keenam, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan beri alasannya. Dan yang terakhir adalah sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan berikan alasannya. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf, dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Bye bye.